Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Setiap sudutnya menyimpan keajaiban dan keunikannya sendiri, membuat kita takjub akan kebesaran Sang Pencipta. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang misterius dan belum terpecahkan keberadaannya. Tempat-tempat ini yang kadang tersembunyi dalam legenda dan mitos, menarik perhatian para peneliti dan petualangan yang berusaha mengungkapkan rahasia mereka. Berdasarkan Al-Quran, beberapa tempat ini menyimpan misteri yang menantang pemahaman manusia. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, mengandung berbagai kisah dan petunjuk yang dapat dijadikan referensi untuk memahami alam semesta ini lebih dalam. Dalam beberapa ayatnya disebutkan lokasi-lokasi yang penuh dengan keajaiban dan teka-teki yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Mari kita telusuri lebih dalam 5 tempat tersebut yang masih menjadi misteri hingga kini. Penelusuran ini tidak hanya akan membawa kita pada perjalanan fisik ke lokasi-lokasi yang belum terjamah, tetapi juga pada perjalanan spiritual yang memperkaya iman dan pengetahuan kita. Dengan menggabungkan petunjuk dari Al-Quran dengan penemuan ilmiah modern, kita mungkin dapat mendekati jawaban atas misteri-misteri ini, atau setidaknya menghargai keindahan dan kompleksitas ciptaan Allah yang Maha Kuasa. 1. Pulau misterius tempat Dajjal di penjara. Dajjal Al-Masih adalah salah satu dari 10 tanda kiamat besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam eskatologi Islam, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang akan muncul menjelang akhir zaman nanti, membawa fitnah dan kerusakan besar di muka bumi. Menurut beberapa riwayat, Dajjal saat ini dipenjarakan di sebuah pulau misterius yang dijaga oleh seekor hewan bernama Al-Jassasah. Riwayat ini berasal dari hadis yang mengisahkan tentang perjalanan seorang sahabat Nabi, yaitu Tamim Ad-Dari, yang tersesat di laut dan akhirnya terdampar di sebuah pulau yang aneh, seperti yang udah pernah diceritain di channel ini. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk tentang arah munculnya Dajjal, yakni dari arah timur, di daerah yang dikenal dengan nama Khurasan. Pada masa lalu, Khurasan adalah sebuah wilayah yang sangat luas, meliputi bagian besar Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Kini, Khurasan adalah sebuah provinsi di Iran. Namun, sejarah dan luasnya wilayah ini menambah kompleksitas pencarian lokasi sebenarnya dari pulau tempat Dajjal dipenjarakan. Spekulasi mengenai lokasi pulau misterius ini banyak bermunculan. Salah satu teori populer menyebut Pulau Socotra di Yaman sebagai kemungkinan tempat tersebut. Pulau Socotra terkenal karena keanehan flora dan fauna yang ada di sana, yang membuatnya tampak seperti dunia lain. Beberapa tanaman dan hewan di pulau ini tidak ditemukan di tempat lain di bumi, memberikan kesan misterius yang cocok dengan deskripsi tentang tempat Dajjal dipenjarakan. Namun, meskipun berbagai contoh dan spekulasi telah diajukan, keberadaan pulau ini masih menjadi misteri besar hingga kini. Tidak ada yang dapat memastikan dengan pasti lokasi pulau tersebut. Peneliti dan petualang terus mencari petunjuk yang mungkin mengarah pada penemuan pulau misterius ini. Tetapi hingga saat ini, lokasi yang tepat masih tersembunyi di balik tirai ketidakpastian. Kisah tentang Dajjal dan pulau tempatnya dipenjarakan tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang menyelimuti eskatologi Islam, mengingatkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Ainul Hayat atau mata air keabadian. Ainul Hayat atau mata air keabadian adalah suatu telaga legendaris yang konon memberikan kehidupan abadi kepada siapa saja yang meminumnya, kecuali jika orang tersebut memohon kepada Allah untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayat tidak hanya menarik perhatian para ulama dan cendekiawan Islam, tetapi juga para penjelajah dan petualang sepanjang sejarah. Kisah ini terkait erat dengan 2 tokoh penting dalam tradisi Islam, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam sebuah riwayat, Raja Zulkarnain, seorang raja yang sangat taat kepada Allah, bertanya kepada malaikat tentang ibadahnya.
Malaikat tersebut menceritakan tentang sebuah malaikat yang selalu sujud tanpa pernah mengangkat kepalanya. Terinspirasi oleh kisah ini, Raja Zulkarnain memutuskan untuk mencari Ainul Hayat agar bisa mendapatkan kehidupan abadi dan terus beribadah kepada Allah tanpa henti. Perjalanan Zulkarnain dalam mencari Ainul Hayat digambarkan sebagai sebuah petualangan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Telaga ini dikatakan berada di tempat terbitnya matahari, di suatu tempat yang gelap karena asap atau kabut tebal. Nabi Khidir alaihissalam yang dikenal sebagai sosok dengan pengetahuan rahasia yang diberikan oleh Allah adalah satu-satunya yang berhasil menemukan dan meminum air dari telaga ini. Keabadian yang dimilikinya pun menjadi bukti akan keberadaan Ainul Hayat. Meskipun kisah ini memiliki elemen mitos, upaya pencarian Ainul Hayat tidak berhenti di situ. Berbagai upaya pencarian telah dilakukan sepanjang sejarah, baik oleh penjelajah muslim maupun non-muslim. Salah satu penjelajah yang terkenal dalam pencarian mata air keabadian ini adalah Ponce de Leon, seorang penjelajah asal dari Spanyol. Meskipun akhirnya ia tewas tanpa pernah menemukan telaga tersebut, usahanya menunjukkan betapa kuatnya daya tarik legenda ini. Hingga kini, lokasi pasti Ainul Hayat masih belum ditemukan. Berbagai teori dan spekulasi tentang lokasinya terus bermunculan. Namun belum ada bukti konkret yang dapat mengkonfirmasi keberadaannya. Beberapa orang percaya bahwa telaga ini mungkin berada di wilayah-wilayah terpencil yang belum terjamah oleh manusia. Sementara yang lain menganggapnya sebagai simbol spiritual yang melambangkan pencarian manusia akan kebijaksanaan dan kehidupan abadi. Kisah Ainul Hayat mengajarkan kita tentang pencarian yang tidak pernah berakhir untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam konteks spiritual, pencarian ini mencerminkan usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami rahasia-rahasianya. Keberadaan telaga ini, nyata atau tidak, tetap menjadi simbol yang kuat akan keinginan manusia untuk mencapai keabadian melalui iman dan pengetahuan. Yang ketiga, tembok Raja Zulkarnain. Dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98, disebutkan tentang Raja Zulkarnain yang membangun sebuah tembok besi untuk mengurung dua kabilah perusak yang dikenal dengan nama Ya'jud dan Ma'jud. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan Raja Zulkarnain yang sampai ke suatu tempat di antara dua gunung, di mana penduduk setempat meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari kerusakan yang disebabkan oleh Ya'jud dan Ma'jud. Raja Zulkarnain dengan kebijaksanaan dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun tembok yang kuat dari besi dan tembaga untuk menahan mereka. Tembok Raja Zulkarnain digambarkan sebagai struktur yang sangat kuat yang akan tetap berdiri kokoh sampai tiba waktunya di hari kiamat. Ketika dunia ini diambang kiamat, tembok ini akan runtuh dan Ya'jud serta Ma'jud akan keluar untuk menghancurkan dunia. Al-Quran dan hadis menggambarkan Ya'jud dan Ma'jud sebagai kaum yang sangat banyak dan agresif, yang jika mereka keluar, bumi akan dipenuhi oleh mereka dan kerusakan akan melanda di mana-mana. Kisah tentang tembok Zulkarnain dan Ya'jud serta Ma'jud telah menjadi bahan spekulasi dan penelitian selama berabad-abad. Banyak orang yang mencoba menafsirkan lokasi geografis dari tembok tersebut. Beberapa peneliti mengaitkannya dengan tembok besar Cina, sementara yang lain menuju ke berbagai struktur dan reruntuhan kuno di wilayah Asia Tengah. Namun, hingga kini, tidak ada bukti yang pasti tentang lokasi sebenarnya dari tembok ini. Sebagian ulama dan cendekiawan berpendapat bahwa tembok Zulkarnain mungkin berada di dimensi lain, atau sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan manusia. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Ya'jud dan Ma'jud adalah bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat, yang keberadaannya akan menjadi jelas hanya pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan banyak hal dari manusia yang hanya akan diungkap pada saat yang tepat. Cerita tentang tembok Zulkarnain dan Ya'jud serta Ma'jud memiliki makna simbolis yang mendalam. Ini menggambarkan perjuangan
antara kebaikan dan kejahatan, serta pentingnya kepemimpinan dan bijaksana dalam melindungi masyarakat dari ancaman. Zulkarnain sebagai raja yang adil dan beriman menunjukkan contoh tentang bagaimana kekuatan dan kebijaksanaan harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melampaui segala sesuatu, meskipun manusia memiliki kemampuan untuk membangun dan melindungi. Pada akhirnya, segala sesuatu berada di bawah kendali Allah. Ketika waktunya tiba, tembok yang paling kuat sekalipun akan runtuh jika Allah menghendaki. Ini mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dan menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dengan segala misteri dan makna yang terkandung di dalamnya, kisah tembok Zulkarnain tetap menjadi salah satu cerita yang paling menarik dan penuh pelajaran dalam Al-Quran. Penelusuran dan spekulasi tentang keberadaannya mungkin akan terus berlanjut, tetapi yang pasti cerita ini mengajarkan kita untuk selalu siap dan waspada terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Gunung Qaf. Gunung Qaf adalah salah satu gunung paling misterius yang pernah disebutkan dalam tradisi Islam. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan gunung ini ketika Abdullah bin Salam bertanya tentang apa yang menenangkan bumi ini. Menurut riwayat tersebut, Gunung Qaf terbuat dari batu zamrud hijau yang memancarkan cahaya yang sangat indah, dan konon menjadi induk dari semua gunung di dunia ini. Gunung Qaf dianggap sebagai gunung kosmik yang mengelilingi dunia dan menjadi penopang bagi bumi. Keindahan dan keagungan gunung ini digambarkan dalam banyak cerita dan legenda. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini begitu tinggi dan besar sehingga tidak ada yang bisa mencapainya, dan hanya para malaikat serta makhluk gaib yang bisa mendekatinya. Beberapa pendapat mencoba menentukan lokasi Gunung Qaf. Ada yang menyebutkan bahwa gunung ini berada di antara Yordania dan Arab Saudi, sementara yang lain berpendapat bahwa lokasinya ada di daerah Yaman. Beberapa teori lebih fantastis lagi mengaitkan Gunung Qaf dengan lokasi yang dekat dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj, yang juga merupakan tempat yang penuh dengan misteri. Namun hingga kini, keberadaan Gunung Qaf masih belum dapat dipastikan dan tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Para ulama dan peneliti berbeda pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf. Beberapa menganggapnya sebagai gunung fisik yang benar-benar ada di suatu tempat di bumi, namun belum ditemukan oleh manusia. Yang lain menganggapnya sebagai simbol atau metafora dalam literatur Islam yang melambangkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ini, Gunung Qaf bukanlah gunung fisik, melainkan representasi dari sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam maknanya. Kisah tentang Gunung Qaf juga memiliki elemen spiritual yang kuat. Gunung ini sering dianggap sebagai tempat yang sangat suci, di mana para malaikat dan makhluk gaib beribadah kepada Allah. Ada cerita yang mengaitkan bahwa puncak Gunung Qaf adalah tempat di mana doa-doa langsung sampai kepada Allah tanpa perantara. Hal ini menambah aura mistis dan spiritual dari gunung ini, membuatnya menjadi objek kontemplasi bagi banyak orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, Gunung Qaf juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos dan legenda di luar tradisi Islam. Misalnya, dalam beberapa cerita rakyat Persia dan Arab, gunung ini digambarkan sebagai pusat dari dunia atau sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh cerita tentang Gunung Qaf dalam berbagai budaya dan tradisi. Secara keseluruhan, Gunung Qaf tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang menyelimuti dunia Islam. Keberadaannya, baik sebagai gunung fisik atau sebagai simbol spiritual, terus memikat imajinasi banyak orang. Kisah ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan betapa banyaknya rahasia yang masih tersembunyi di alam semesta ini. Sebagai manusia, kita diajak untuk merenung dan mencari pengetahuan, sambil tetap menyadari bahwa ada hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah, Sang Pencipta alam. Yang kelima, Istana Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang paling kaya dan memiliki kekuasaan besar yang tak tertandingi. Kekayaannya tidak hanya dalam bentuk harta benda, tetapi juga meliputi kemampuannya untuk menguasai jin dan para hewan, serta memiliki kerajaan yang sangat luas. Al-Quran menggambarkan istana Nabi Sulaiman sebagai bangunan yang luar biasa megah, dengan lantai yang dikira kolam air besar karena kejernihannya dan juga keindahannya. Istana Nabi Sulaiman sering disebut sebagai kuil Solomon dalam literatur Yahudi dan Kristen. Menurut Al-Quran dan beberapa sumber sejarah lainnya, istana ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ibadah dan ilmu pengetahuan. Istana tersebut dilengkapi dengan berbagai keajaiban arsitektur, termasuk tahta yang dibuat dari berbagai bahan berharga seperti emas dan permata. Meskipun istana ini telah runtuh seiring berjalannya waktu, sisa-sisa peninggalannya masih terus dicari oleh para arkeolog dan sejarawan. Pada tahun 2005, ditemukan reruntuhan yang diyakini sebagai bagian dari kuil Nabi Sulaiman di Yerusalem. Penemuan ini memberikan harapan baru bagi para peneliti untuk mengungkap lebih banyak tentang kebesaran dan kemegahan istana tersebut. Selain reruntuhan fisik, legenda dan cerita tentang istana Nabi Sulaiman juga terus hidup dalam budaya dan tradisi berbagai bangsa. Istana ini sering digambarkan dalam seni dan sastra sebagai lambang kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemakmuran. Kisah tentang Ratu Bilqis atau Ratu Saba yang mengunjungi Nabi Sulaiman dan terkesima oleh kemegahan istananya menjadi salah satu cerita paling terkenal yang menggambarkan kebesaran istana tersebut. Penelusuran tentang keberadaan dan detail istana ini tidak hanya menarik bagi para arkeolog, tetapi juga bagi para sejarawan dan teolog yang ingin memahami lebih dalam tentang masa lalu dan warisan Nabi Sulaiman. Banyak yang percaya bahwa istana ini menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, termasuk teknologi dan pengetahuan yang mungkin telah hilang selama berabad-abad. Dalam konteks spiritual, istana Sulaiman juga melambangkan kebijaksanaan dan keadilan. Nabi Sulaiman dikenal sebagai hakim yang adil dan bijaksana, yang mampu memecahkan masalah dengan cara-cara yang luar biasa. Cerita tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman seperti kasus dua wanita yang memperebutkan seorang bayi menunjukkan betapa dalamnya pemahaman dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Istana ini dengan segala kemegahannya mencerminkan kebesaran dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Secara keseluruhan, istana Nabi Sulaiman tetap menjadi salah satu bangunan paling legendaris dan penuh misteri dalam sejarah. Penelusuran dan penelitian tentang istana ini mungkin akan terus berlangsung, mengingat betapa banyaknya rahasia dan keajaiban yang mungkin terkandung di dalamnya. Kisah ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban yang diberikannya kepada para nabinya, serta pentingnya kebijaksanaan dan keadilan dalam kepemimpinannya. Tempat-tempat misterius dalam Al-Quran ini menunjukkan betapa luas dan misteriusnya dunia kita. Keberadaan mereka yang masih belum terpecahkan benar-benar menambah kekayaan dan kedalaman sejarah serta ajaran Islam. Semoga penelusuran ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang misteri-misteri yang ada di kitab suci Al-Quran. Dan perlu diketahui, kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.